Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap saat. Ketersediaan pangan merupakan salah satu wujud penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan jumlah penduduk 270,2 juta jiwa yang harus dipenuhi kebutuhan pokok setiap harinya, tentu sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan di Indonesia. Terlebih, pertumbuhan penduduk sebesar 1,25% menurut data perhitungan Badan Pusat Statistika mengenai pertumbuhan penduduk pada periode tahun 2010 hingga 2020 tentu saja berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan juga perekonomian negara. Hal ini mengakibatkan Indonesia harus tetap mengimpor berbagai bahan baku dari sektor pertanian, meskipun negara kita merupakan negara agraris. Solusi yang mampu dilakukan adalah meningkatkan kemandirian pangan agar Indonesia mampu menghasilkan bahan baku pangan dalam negeri yang dapat menjamin ketahanan pangan dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat. Namun, apakah gagasan tersebut sesuai lagi dengan kondisi negara Indonesia? Mari kita lihat. Badan Pusat Statistika menyebutkan luas sawah di Indonesia telah berkurang. Pada tahun 2018, luas sawah hanya 7,1 hektar, turun dibandingkan tahun 2013 yang masih 7,74 juta hektar. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kondisi krisis pangan yang akan menyebabkan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional menjadi terganggu. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan juga bertambah. Tapi, ketersediaan pangannya, apakah selalu berjalan beriringan? Belum tentu. Ketersediaan pangan dapat diatasi dengan adanya perkembangan di sektor pertanian saat ini, yaitu sistem budidaya tanaman hidroponik. Sistem ini merupakan budidaya tanaman dengan memanfaatkan air sebagai media tumbuhnya dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi yang utama bagi tanaman. Namun, perawatan dari hidroponik ini tentunya cukup sulit karena banyak hal yang harus diperhatikan. Mulai dari air yang menjadi media tanamnya, yang mana ada kadar pH dan juga kadar nutrisi yang harus sesuai dengan jenis tanaman, hingga temperatur di sekitar budidaya tanaman yang juga harus terjaga. Tentunya kelalaian dalam perawatan dari budidaya hidroponik ini mampu berakibat pada kualitas kurang baik pada tanaman yang dihasilkan. Akan tetapi kita tidak perlu khawatir. Perkembangan teknologi saat ini telah mencapai era revolusi industri 4.0 yang gencar terhadap pemanfaatan Internet of Things dalam berbagai industri. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tujuan dari proyek tugas akhir ini adalah membuat sebuah sistem hidroponik yang dapat mengontrol secara otomatis dan memonitor melalui aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet yang akan memudahkan petani pada perkebunan iFresh Hydro Farm. Sistem yang akan dibuat memberikan output pada tanaman hidroponik, antara lain memberikan jumlah nutrisi yang sesuai dengan menambahkan nutrisi AB mix, mengatur kadar pH dengan menambahkan larutan asam fosfat, mengatur nyalanya pompa mixing system untuk mengatur suhu sesuai nilai yang diinginkan, serta memonitor melalui aplikasi Blink yang terhubung oleh smartphone pengguna. Sistem ini akan bekerja melalui set point yang diatur sesuai dengan kebutuhan pada perkebunan iFresh Hydro Farm. Smart hidroponik yang kami buat memiliki dampak terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek lingkungan, di mana alat kami ini mempertimbangkan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan, terutama dalam pemakaian air dan energi. Smart hidroponik memperhatikan aspek ini dengan cara mengontrol keluaran air pompa sesuai dengan kebutuhan dari perkebunan yang dipakai. Dengan ini juga menghemat energi listrik yang dipakai di perkebunan. Kemudian, yang kedua, dilihat dari aspek ekonomi. Penerapan hidroponik konvensional selalu memonitor dengan cara melihat langsung ke kebun. Dalam hal ini, membutuhkan sumber daya manusia. Smart hidroponik ini akan memotong pengeluaran untuk memberi upah kepada sumber daya manusia yang bekerja. Karena sistem ini dapat bekerja secara otomatis, yaitu dapat mengontrol dan memonitor secara mudah melalui aplikasi Blink.
Dengan demikian, akan memotong biaya produksi dari perkebunan tersebut. Prosedur instalasi. Yang pertama, pemasangan alat yang diletakkan sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, autentifikasi Wi-Fi yang bertujuan untuk mengatur Wi-Fi yang digunakan. Yang ketiga, pengaturan set point. Hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir, proses pengujian. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem sesuai dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glenn Parti Putra selaku perwakilan dari kelompok Smart Hydroponic. Saya akan mengajak para penonton untuk melihat bagaimana cara kerja dari kami. Jadi langsung saja kita lihat ya. Pada pengujian pertama yaitu pengujian suplai daya. Pada pengujian ini dilakukan simulasi apabila listrik dari PLN padam. Sistem Smart Hydroponic akan memberikan informasi kepada pengguna melalui notifikasi dari aplikasi Blink apabila listrik dari PLN padam. Lalu apabila listrik dari PLN sudah menyala, relay akan mengganti suplai dari baterai ke listrik PLN. Pengujian yang kedua adalah pengujian mixing system yang sudah terdapat pada perkebunan iFresh Hydro Farm. Pada pengujian ini bisa dilihat di dalam video suhu berada di 40 derajat Celcius dan mixing system pada kebun tidak aktif. Kita mensimulasikan sensor suhu dibakar dengan korek api. Setelah dibakar, suhu terbaca sebesar 47 derajat Celcius dan mixing system menyala hingga suhu turun sampai 39 derajat Celcius. Pengujian selanjutnya adalah pengujian dari sensor TDS. Pada pengujian ini, ketika larutan nutrisi di atas 1400 ppm, maka pompa air pada tandon larutan nutrisi AB mix tidak menyala. Apabila sensor TDS membaca larutan nutrisi di bawah 1400 ppm, maka pompa air pada tandon larutan nutrisi AB mix akan menyala selama 1 menit dan akan ada delay pembacaan selama 10 menit. Larutan nutrisi yang dihasilkan kurang lebih sebanyak 2 liter. Pengujian yang terakhir adalah pengujian dari sensor pH. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menambahkan air ke dalam tandon sensor pH. Hal ini bertujuan untuk menaikkan kadar pH pada saat pembacaan sensor. Bisa kita lihat pada layar LCD, pembacaan kadar pH sebesar 6, yang mana akan mengaktifkan pompa air pada tandon yang berisi asam fosfat. Larutan asam fosfat yang dikeluarkan adalah sebanyak 200 ml, yaitu selama 10 detik.
Sekian dari cara kerja alat smart hydroponic. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like ya. Smart Hydroponic, easier way to take care of your plants.